Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan para tokoh agama, para alim ulama, secara khusus yang terhormat para kantor Kementerian Agama Kota Tarakan beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Ketua MUI Kota Tarakan, Ketua FKUB Kota Tarakan, Ketua Basnas Kota Tarakan, dan juga hadir Sekretaris Dewan Masjid Provinsi Kalimantan Utara yang saya hormati, yang terhormat Ketua DW Kemenang Kota Tarakan, panitia penyelenggara, para pejabat yang hadir, dan juga ada Ketua KKB Kristen yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia. Pohon meranti tidak berbuah, ditanam dekat pohon delima. Tahun boleh berganti, musim boleh berubah, tetapi hati dan jasad kita bisa bersama. Pohon tomat di atas papan, depannya ditanam di samping mesin. Selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama oleh Kemenang Tarakan, dan selamat juga diberikan aula yang indah berwarna toleransi. Bapak sekalian yang berbahagia, sudah lama rasanya sudah 1 tahun lebih kita tidak bertemu ya. Tahun 2020 ya. Sekarang tahun 2021. Pada hari ini tentu atas nama Koordinator Wilayah Kementerian Agama, saya merasa bersyukur dan saya datang ke sini atas undangan Kepala Kantor Kemenang bersama Kepala Bagian Humas, kemudian juga dari perencanaan dan kawan-kawan dari umat Islam untuk menghadiri syukuran Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-75 di Kemenang Tarakan, di mana seluruh Indonesia telah memperingati Hari Amal Bakti yang ke-75. Ini usia yang tidak lagi muda, tetapi tentu usia dengan segala dinamikanya penuh tantangan. Sebagai orang perjuangan itu ada sunnah perjuangan, itu adalah tenang dan tegar silih berganti. Kita melihat dari begitu banyak sejarah kepemimpinan Kementerian Agama di bawah para menteri kita, ada suka dan duka, ya, ada reka cerita bagaimana Kementerian Agama berada untuk menjaga rohani umat. Karena itu penguatan ke depan adalah dengan penguatan konsep tawassut atau moderasi beragama. Dengan beberapa indikator, saya kira yang pertama adalah bagaimana kita mengawal toleransi beragama singkat lupa. Ya, lihat ini dari FKUB ada pakaian seragam, paling tidak 3 orang berpakaian seragam. Tadi ada kebetulan meski dari FKUB. Oh gitu ya. Kemudian yang kedua tentu adalah bagaimana akomodatif terhadap kearifan lokal itu menjadi penting, karena itu budaya Jupen seperti tadi itu terus kita bangun. Jadi kearifan lokal dalam rangka ikut menjaga mengawal pembangunan bidang budaya dan keagamaan ataupun agamanya itu perlu kita blow up. Dan di Kementerian Agama ada beberapa floating anggaran, terutama di umat Islam itu ada beberapa kegiatan-kegiatan budaya di tahun ini. Insya Allah dalam akhir bulan ini kita akan mengadakan lomba perahu bukan muselor, kemudian untuk mendekatkan Kementerian Agama dengan masyarakat. Silakan yang mau ikut, ada perahu mesinnya, perahu ketinting maksudnya. Kemudian juga ada lomba Jupen, tapi khusus untuk warga Burungan. Kemudian bagaimana sekarang lomba-lomba itu kelihatan semakin sedikit. Kita ingin supaya warga Kementerian Agama itu, katakanlah misalnya
pendidikan kita sekarang kita berlomba-lomba membangun dinding-dinding kelas dengan lupa. Jadi kelas itu seolah-olah bagaimana pendidikan itu mirip dengan batu bata yang kita susun. Ya. Jadi kita lebih kepada bagaimana penguatan spirit semangat pendidikan itu. Karena itu tradisi lomba itu menjadi penting. Kalau dulu itu 3 bulan sekali ada lomba, sehingga anak-anak itu ya itu serta merta tidak disuruh belajar, mereka belajar sendiri karena mereka termotivasi dengan reward. Itu penting. Karena itu perlu dibangun sebuah mekanisme pendidikan yang bisa mengakomodasi potensi-potensi yang tersembunyi di ruang-ruang kelas kita yang mungkin belum di-blow up karena tidak ada medianya. Ada anak yang katakanlah ternyata dia sangat potensial, misalnya public speakingnya bagus, kemudian dia di agama masih kecil ada yang lomba azan, lomba syaril Quran, kemudian lomba cerdas cermat agama, kemudian agama lain juga seperti itu. Nah itu kalau kita blow up, medianya kita siapkan, itu saya kira dalam waktu 1-2 tahun kita sudah punya bibit-bibit yang potensial, ya, yang nanti kita siapkan. Seperti misalnya di Kota Tarakan, kita menjadi bangga. Ada yang sampai juara 2 internasional. Seandainya ada dunia akhirat, lombanya ada, bukan apa? Saya juga terkejut lihat di WA kan, coba bayangkan. Jadi yang share dari Jakarta malah, gitu kan, ke kita. Jadi artinya bahwa ada anak-anak kita yang ketika tidak punya saluran di kelasnya, dia mencari saluran lain. Karena itu kita akan media untuk mereka bisa berlomba. Bahkan Rasulullah sendiri mengadakan lomba lari bersama istrinya kan. Biasa. Kalau kita sekarang ini nanti dulu lah lomba bersama istrinya. Sekarang ini kan musim kopi, ya. Kemudian tadi ada yang terpapar COVID. Jadi kalau dulu itu positif hanya perempuan. Sekarang jangankan perempuan, anak-anak laki-laki, nenek-nenek juga positif. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang terpapar itu bisa diberikan kekuatan. Kemudian tadi saya membaca ada share dari kawan-kawan, Agim ternyata menemukan sebuah stigma atau hasil penelitian cukup bagus ya. Ternyata vibrasi gelombang diri kita itu gelombang. Jadi bahwa COVID itu hanya di gelombang 25 Hz dia sudah mati. Nah, sementara orang yang sabar, orang yang ikhlas itu punya gelombang energi elektromagnetik dalam tubuhnya itu sampai 200 sekian ke 300 sekian. Jadi bisa mematikan virus-virus COVID itu dulu demikian. Jadi vibrasi ketika tubuh kita, pikiran kita sehat, orang ahli sedekah, orang yang bersyukur, itu ternyata vibrasinya gelombang elektromagnetiknya menjadi lebih kencang, ya. Dia rohaninya menjadi lebih bersih dan tinggi. Karena itu dalam syukuran kali ini tentu kita mencoba belajar menjadi orang-orang yang abdan syakura, ahli syukur. Tentu orang yang bersyukur adalah orang yang beriman. Dan iman itu tidak kelihatan dalam jasad jasmani. Karena itu Kementerian Agama ini tidak saja physically, tapi juga adalah rohani. Itu yang perlu kita tekankan. Karena itu dalam program kita, dalam kegiatan kita, tentu tidak dalam perspektif jasmani semata, tapi juga dalam perspektif rohani. Karena itu Kementerian Agama lebih kepada mengawal nilai-nilai kerohanian, sementara fisiknya untuk mendongkrak itu menjadi pilar saja, bukan pilar, untuk menjadi media saja. Tapi yang kita bangun adalah bagaimana mengawal rohani umat yang dalam tema visi Kementerian Agama 2021-2024 yang pertama adalah mewujudkan Kementerian Agama yang profesional dan andal, yang di dalamnya ada 4 indikator lagi. Yang pertama adalah soleh, yang kedua moderat, yang ketiga maju, dan yang keempat unggul. Nah karena itu bisa jadi ke depan, ya, budaya kerja itu akan mengalami perubahan. Saya melihat di JEM itu sudah menciptakan budaya kerja Kementerian Agama itu yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira kata-kata iman kembali lagi, dan iman itu tidak bisa dilihat. Menurut Imam Nawawi Banten,
Dia mengatakan iman itu paling tidak memiliki tingkatan-tingkatan iman. Paling tidak ada 5 tingkatan iman. Yang pertama adalah iman taklid, iman yang ikut-ikutan. Orang sholat ikut sholat, orang ke gereja ikut ke gereja, orang ke pura ikut ke pura. Iman yang ikut. Yang kedua adalah iman ilmi, buat baca buku, buat baca kitab segala macam sampai di buku dan di kitab. Imam Ghazali mengatakan al-ilmu fis sudur la fis sudur. Dibakarlah oleh Imam Ghazali bukunya karena ternyata ilmu itu adalah di dalam dada. Dua iman ini dia tidak sampai melihat kepada Allah dalam pandangan mata batinnya, dia terhijab Allah. Maka yang ketiga kata Imam Nawawi adalah iman, namanya iman ayan atau iman yang sudah nyata, iman yang sudah masuk ke dalam keyakinan, yakin sudah masuk di dalamnya. Kalau orang sudah yakin naik mobil, yakin walaupun jalan kecil, kira-kira tidak, dia yakin lewati. Dia tidak saja membawa mobil, tapi sudah seperti membawa dirinya sendiri, yakin sudah masuk. Tingkatan yang keempat adalah iman hak. Iman hak ini adalah iman yang sudah masuk kepada ainul yakin. Allah berikan kelebihan-kelebihan kepada mata hatinya untuk bisa melihat yang lebih dalam lagi, lebih tajam lagi pada rahasia-rahasia Tuhan. Iman yang kelima kata Imam Nawawi adalah iman ma'rifah. Iman yang di dalam iman orang ini adalah terhijab dari yang selain Allah. Dalam pandangan makanya ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Ini Imam Nawawi. Kira ini. Karena itu dengan nama ikhlas tadi menjadi penting. Beberapa ulama mengatakan nama ikhlas itu luar biasa. Kalau saya menyebut ikhlas beramal itu ada 2 idiom yang disatukan yang sebenarnya sangat luar biasa. Karena ikhlas itu paling tidak punya 3 tingkatan. Ikhlasul abidin, ikhlasul muhibbin, dan ikhlasul arifin. Ikhlas abidin itu adalah ikhlasnya orang-orang yang abid para hamba. Dia ta'abbud kepada Allah, beribadah kepada Tuhan semata-mata beribadah. Jadi kalau tauhidnya tauhid ubudiyah. Lalu yang kedua ada lagi ikhlasul muhibbin, dia bekerja dalam konteks kementerian agama, dia sudah bekerja dengan rasa cinta, sudah mulai mencintai, mulai dia mulai berubah. Turunnya sudah 5 menit lebih duluan, pulangnya 5 menit belakangan, itu sudah berubah. Jangan sampai pulangnya lebih duluan 5 menit, turunnya 5 menit terlambat, misalnya kan? Ini sudah mulai berubah. Itu dari sisi disiplin turun. Bekerja juga begitu. Jadi sudah masuk ke ikhlasan. Dia membuat berbeda. Kata Menteri Sri Mulyani, kita tidak berbeda dengan Amerika. Kita sama dengan Amerika. Amerika itu dia bekerja biasa saja sebenarnya. Dia kadang istirahat. Kalau Indonesia malah bekerja keras. Tapi kita ini bekerja keras, asetnya tidur. Sedangkan orang Amerika itu orang yang bekerja biasa saja, tapi asetnya bekerja keras. Ada banyak gedung-gedung yang terbiarkan, ada banyak lahan-lahan tidur yang dibiarkan. Dalam konteks BUMN Kementerian Agama, maka menjadi penting memanfaatkan lahan-lahan gedung-gedung yang pemerintah yang tidur. Kadang-kadang kita berselur, kenapa orang itu pakai celana pendek, kadang-kadang di pekerjaannya cuma jalan ke sana kemari, tapi ternyata asetnya bekerja keras, uangnya bekerja, lahannya bekerja, bangunnya bekerja, ada banyak yang bekerja. Dia memegang beberapa perusahaan sekaligus. Yang kacau itu orangnya tidur, asetnya tidur. Jauh. Kalau bahasa Banjar, taguringan. Ini Bu Sri Mulyani kemarin saya. Kira itu menginspirasi kita. Karena itu gedung yang dibangun ini, ya kita harapkan tidak sekadar dibangun, ya, ini sudah indah sekali. Mudah-mudahan dalam gedung yang megah ini, karena dalam konteks agama cukup megah, maka ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita berharap. Karena tentu nanti ada maintenance, ada pemeliharaan. Setiap orang punya kewajiban untuk memelihara. Kemana sudut mata memandang harus ada inisiatif. Jangan sampai misalnya ada bendera yang robek, ada 100 orang lewat, bendera itu tidak ada menegur, misalnya kan? Nah ini juga berbahaya karena tidak ada sense of itu penting bagi warga Indonesia. Selanjutnya juga saya menyampaikan apresiasi kepada Kemenak Kota Tarakan
yang mengadakan kegiatan ini cukup, walaupun cukup sederhana tapi hikmat, tapi juga meriah. Selanjutnya juga saya kira perlu kita berikan atensi kepada tokoh-tokoh konstituen kita. Kalau di Kaltara itu ya ada 23 orang ya, konstituen kita. Bahkan saya merasa kalau seandainya kita punya lahan ya, mohon maaf, lahan, kita kemarin ke makam pahlawan, ada khusus misalnya warga Kementerian Agama, ada satu komplek misalnya di mana kita bisa ya mengantarkan mereka pada kesehatan terakhir dalam tempat yang sangat mumpuni untuk mereka itu sangat bagus. Ada wakaf misalnya. Dan saya sampaikan salah satu visi Kementerian Agama adalah penguatan ekonomi kelembagaan keagamaan. Salah satunya kemarin baru beberapa hari di launching wakaf tunai uang, wakaf uang tunai atau wakaf tunai uang, ya itu Kementerian Agama Tarakan dapat kalau nggak salah dapat hampir 10 juta. Secara total Kalimantan Utara 45 juta rupiah dalam beberapa hari. Dan secara nasional di atas 3 miliar, itu sudah hampir 4 miliar. Saya kira satu angka yang surprise dan alhamdulillah ada banyak potensi-potensi umat dan ternyata Indonesia ini adalah tempatnya para dermawan. Ya, ternyata setelah hasil penelitian survei seluruh dunia, Indonesia adalah negara yang sangat dermawan. Ya, coba aja kalau sorban sambur di sini, nggak ada uang 1000-an, sebisa 100-an di sini. Gitu ya? Iya, jadi sangat dermawan. Nah, karena itu maka kadang-kadang di negara yang seperti ini ada juga pihak-pihak oknum-oknum yang memanfaatkan. Karena tidak dimaafkan oleh misalnya Basnas, Badan Wakaf, lalu dia memanfaatkan dengan kalau di kota besar itu meletakkan orang-orang suruhan di simpang-simpang 4. Karena kita dermawan, akhirnya kita hitung dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore kalah dari pegawai negeri golongan 3. Dia memanfaatkan di mana budaya kita adalah budaya yang sangat dermawan. Kalau ini untuk kebaikan, saya kira luar biasa. Selanjutnya saya juga mengucapkan apresiasi dan memberikan atensi yang baik kepada Tarakan yang sudah kita tunjuk untuk menjadi wakil Kalimantan Utara, tentu bersama kemenak yang lain, tapi sementara ini ada juga Kementerian Agama, yaitu Kota Tarakan dan Nukan sebagai pencanangan zona integritas. Jadi zona integritas itu adalah predikat atau predikat lembaga atau kementerian atau pemerintah daerah ya, di mana pemimpinnya berkomitmen untuk 3 hal. Jadi komitmen pemimpin itu kepada 3 hal. Yang pertama, bagaimana dia melakukan cegah tangkal korupsi di lembaga yang dipimpinnya. Itu komitmen. Yang kedua, bagaimana dia melakukan reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan itu. Ada penguatan tata kelola, penguatan pelayanan, kemudian salah satunya bagaimana melakukan pelayanan publik. Ada 8 area perubahan. Kemudian juga bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan. Karena itu ada namanya WBBM. Jadi saya luruskan tadi, WBK itu bukan wilayah bebas korupsi. Bebas korupsi berat, tapi wilayah bebas dari korupsi, ada darinya. Itu kita biasa, dari, tapi sama saja ya. Bebas rokok ya. Kalau bebas dari rokok, maksudnya jadi pahamnya begitu. Bukan saya kritisi, tapi pahamnya sama saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir saya kira saya menyampaikan berita gembira 3 hari yang lalu melalui Menteri Agama, Kaltara lagi-lagi mendapatkan Harmony Award untuk tahun ini. Dari 32 provinsi, hanya 5 provinsi yang mendapatkan penghargaan itu, dan karena tidak di angka diurut, tapi di dalam surat itu kita mendapatkan nomor 2 setelah Jakarta, bahwa Kalimantan Utara yang diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Utara. Ada pun FKUB-nya, Pak Ketua FKUB masih dari Kalimantan Timur. Nah, ke depan untuk Kalimantan Utara,
alhamdulillah kita mendapatkan tambahan anggaran sedikit di EKUB karena kita dianggap termasuk akomodatif terkait dengan bagaimana melakukan penguatan kerukunan beragama di daerah pemerintahan. Pilkada sudah berlalu, kita lihat, kita sudah dites dan segala macam. Alhamdulillah semuanya bisa melakukan peredaman, pembelian, dan kita kumpul kembali seperti ini. Iya kan? Tidak ada lagi angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tidak ada lagi. Sekarang ini bagaimana kita membangun Kalimantan Utara dengan posisi, tugas dan fungsi kita masing-masing. Saya kira sekali lagi atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, saya berharap mudah-mudahan pertama mudah-mudahan rasa syukur ini warga Kementerian Agama tetap dengan budaya dan nilai-nilai etik yang telah dibangun. Kemudian pembangunan kita teruskan. Insya Allah 2022 saya baru telepon kemarin itu asrama haji transit ya di Kota Tarakan, lagi di Kota Tarakan itu akan kita upayakan pembangunannya. Insya Allah di atas 30 miliar insya Allah. Proposal kita 57 miliar. Jadi mudah-mudahan lahan itu, karena itu lahan yang sekarang menjadi Kementerian Agama, jangan dibiarkan lagi. Apakah di sana ditanam? Ya, kira kawan-kawan di sini apa? Dalam waktu 1 tahun itu banyak yang bisa dimanfaatkan. Bisa jangan tanam kelapa aja lama itu. Kenapa? Karena sertifikatnya sudah sertifikat tanahnya dari kemana-mana, tidak dibawa ke Jakarta. Lalu bagaimana nanti bisa menjadi milik warga Kota Tarakan dan Kalimantan Utara. Sekali lagi tentu ini didukung oleh para tokoh agama, para tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan secara khusus saya atas nama Kepala Kantor Wilayah lagi-lagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Tarakan yang sangat empati kepada Kementerian Agama. Kita bisa melihat dari beberapa kebijakan yang telah diberikan beliau kepada Kementerian Agama. Tidak Pak Wali Kota, hati dan pikiran yang sekarang ini telah bersama Kementerian Agama. Oleh karena itu maka kita doakan beliau dan keluarga mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, kesehatan dan keafiatan. Ini ada persinya? Ya, Pak. Ya, kami mau masuk. Ya, langsung. Ya, baiklah. Kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas segala perhatian. Terakhir ada satu pantun. Buka kacamata ini berapa aja saya apa awalnya. Hidup di dunia hanya titipan, harta dan anak jadi perhiasan. Tingkatkan takwa, kuatkan iman agar selamat di hari kemudian. Menakar jenazah 3 perkara, harta dan anak, amal, sanak saudara. Harta dan anak tinggal semua, amal yang soleh dari temanmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah